Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo_trade_house hadir kembali pada siang ini, dan dimana kita bisa melihat jam sekarang ini menunjukkan pukul 15:19 waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya pada hari Minggu ini, yaitu dengan tanggal 23 Agustus 2026 ataupun Sunday 23 Agustus 2026 di weekend ini. Dan di mana diketahui juga bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan diberi komentar di kolom komentar. Baik, dan ini adalah sebuah artikel di mana kemarin ataupun hari Jumat pada hari terakhir kita trading, di mana ini ada sebuah artikel yang sangat mengejutkan ya, di mana Amerika sekarang itu membebankan kepada negara Kanada, yaitu terhadap barang-barang impor dari Kanada itu dengan bea masuk yang luar biasa, yaitu sekitar adanya kenaikan sebesar 50% ya. Jadi bisa dikatakan mungkin ini adalah sebuah agenda ataupun rencana yang bisa kita bahas untuk minggu ke depannya ya, di mana kita juga mengetahui bahwa secara sepihak ataupun secara mendadakan bahwa Amerika itu secara tiba-tiba membebankan kepada Kanada, yaitu dengan tarif import adanya kenaikan sebanyak 50% dari tarif ataupun bea masuk yang semula yang ada sekarang ini. Dan juga kita ketahui akibat adanya tarif ini jelas bukan tidak mustahil ataupun kemungkinan bahwa Kanada pun akan membahas ataupun membalas ya, yaitu adanya kenaikan bea masuk juga barang-barang yang diimpor dari Amerika ke Kanada. Dan ini adalah sebuah mungkin peperangan yang baru, masalah ekonomi ataupun perdagangan ya antara kedua negara, dan mungkin juga akan terjadi pada negara-negara yang lain ya. Dan ini masih belum diketahui secara pasti apakah akan imbasnya kepada negara-negara lain, dan kita akan coba meninjau ataupun melihat apakah akan terjadinya pada belahan negara di selanjutnya ya. Baik, dan kita akan memulai sekarang yaitu membahas masalah trading, yaitu di mana harga emas itu semalam pada hari Jumat, yaitu tepatnya pada tanggal 21 Agustus 2026, di mana pada tanggal tersebut harga emas mencapai dengan angka tertingginya yaitu dengan angka 4632,21, dan harga terendahnya yaitu dengan angka 4508,69, dan itu terjadi pada pagi harinya dan diakhiri dengan harga terakhirnya yaitu dengan angka 4603,91. Dan juga diketahui juga oleh kalian semua bahwa saya selalu memakai hitung-hitungannya dengan harga silver ataupun perak, yaitu dengan kode XAG USD yang berada di baris yang keempat, di mana pada Jumat kemarin mencapai angka tertingginya dengan angka 70,01, dan harga terendahnya mencapai 67,89 dan berakhir pada angka 68,99. Dan di bawahnya juga itu adalah US oil, yaitu harga minyak mentah dunia, di mana mencapai angka tertingginya kemarin pada hari Jumat dengan angka 87,13, dan harga terendahnya yaitu dengan angka 85,46 dan berakhir pada angka 86,34. Dan juga bisa dibandingkan dengan harga pada upload video pada hari Jumat, di mana harga minyaknya berada pada angka 85,98 atau adanya kenaikan sebesar 0,40 sen, dan perhitungan di persentase kurang lebih di antara 0,4 sampai dengan 0,5%
persentase ya, dan bisa dikatakan juga angka-angka sekian juga cukup relatif kecil dan hampir dikatakan masih tarif yang wajar dan tidak ada pergerakan sama sekali. Selanjutnya kita akan maju dengan masalah trading kita, di mana pada trading ini kita akan membahasnya, ulasannya atau mengulas kembali, yaitu harga yang tertera pada halaman ini dan telah diupload pada minggu kemarin pada tanggal 16 Agustus 2026 dan diperkirakan satu minggu ini ya, yaitu untuk tanggal 17 sampai dengan 21 Agustus 2026, di mana saya memperkirakan harga tertingginya itu akan mencapai dengan level 4.500 dan harga terendahnya yaitu dengan angka 4300, dan selanjutnya apabila dipecahkan di bagian terbawahnya yaitu dengan resistennya kita akan menuju dengan angka 4200 sampai dengan 4230 ya. Selanjutnya apabila ini terpecahkan bisa mencapai level 4130 sampai dengan 4150, sedangkan untuk harga resistennya ataupun tertingginya apabila memecahkan angka 4500 jelas itu akan mencapai, diperkirakan bisa mencapai dengan angka 4580, dan apabila ini terlewatkan ataupun diterobos juga itu akan mencari level keseimbangannya pada level 4620, dan yang terjadi pada minggu kemarin itu yaitu dengan angka tertingginya yaitu dengan angka 4632.21, dan itu terjadi pada Jumat tanggal 21 Agustus 2026, dan bisa dikatakan itu cocok dengan perhitungan saya kurang lebih di angka 4620 ini. Selanjutnya untuk level terbawahnya di mana tercapainya untuk minggu kemarin yaitu dengan angka 4527.68 ya, ataupun poin 95 ya, dan itu terjadi pada hari Rabu ya, dengan tanggal 19 Agustus 2026 sekitar 06 pagi ya, dan bisa dikatakan ini juga match tercapai juga, itu tidak memecahkan angka level 4500. Selanjutnya ini adalah transaksi saya ataupun purchasing saya yang terakhir yaitu pada hari Kamis ya, di mana saya masih ada posisinya dan melikuidasinya pada pukul 21.59, di mana ada profit 297 pips ya, dan ini juga masih posisinya kosong, sudah clear yaitu dengan tanggal 20 Agustus 2026, di mana saya juga balance-nya itu sama 6702 ya, dan bisa diperkirakan besok hari Senin saya akan melakukan WD ataupun withdraw yaitu pada hari Senin 24 Agustus 2026 ya, sekitar bisa 1.700 ya, dan juga diketahui dengan modal yang 5.000 US dollar. Selanjutnya ini adalah perkiraan saya pada edisi hari Jumat yaitu dengan range yang kecil untuk edisi 21 Agustus 2026, di mana saya memperhitungkan untuk angka tertingginya bisa mencapai dengan level 4558 sampai 68, dan itu terlewatkan dengan cepat sekali hingga mencapai level tertingginya yaitu dengan angka 4632.21, dan itu bisa dilihat ya sewaktu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat itu sudah melampaui angka level 4600 ya,
jelas dari level ini sudah tinggi sekali ya. Lalu perkiraan saya juga untuk harga terendahnya bisa mencapai dengan level 4513 dengan ataupun sampai dengan 4523, dan diperkirakan itu akan terjadinya profit taking disebabkan pada hari Kamis itu tidak ada terjadinya profit taking, namun yang terjadi pada hari Jumat harga terendahnya pada bursa Amerika hanya mencapai dengan level 4563.7 ya, itu pada hari Jumat ya. Bisa dikatakan belum adanya terjadinya profit taking ya, disebabkan harga terendahnya hanya mencapai level 4563, dan diperhitungkan saya dengan level 4513 sampai dengan 23 itu adanya profit taking ya, dan ini masih di atas level 4550. Selanjutnya kita akan melihat lagi slash yang berikut ini, di mana ini adalah perkiraan saya untuk range yang besar ya, untuk edisi pada hari Jumat yaitu 21 Agustus 2026, di mana saya memperkirakan untuk tertingginya bisa mencapai dengan level 4578 sampai dengan 4593, dan ini juga terlampaui disebabkan tingginya mencapai dengan level 4632.2, dan bisa dikatakan level 4578 ini sampai dengan 93 itu sudah tercapainya pada pukul 16 lewat 18 menit pada hari Jumat ya. Jadi bisa dikatakan sementara itu range-nya sudah ada di sana, berhenti atau menunggu pasar Amerika. Dan perkiraan saya juga untuk harga terendahnya bisa mencapai dengan level 4500 sampai dengan 4508, dan ini juga diperhitungkan akan terjadinya profit taking, namun tidak adanya profit taking pada hari Jumat, sehingga harga terendahnya itu hanya mencapai dengan level 4563.7 ya. Jadi jelas itu tidak adanya profit taking, malah menaikkan harganya secara perlahan-perlahan, dan besar kemungkinan juga akan terjadinya profit taking pada hari Senin pagi ya, yaitu sekitar pukul 05 pagi ya sampai dengan 09 ya. Dan ini kita akan masih menunggu jawabannya, dan apabila ini terjadi itu jelas ada diimbangin dengan berita-berita yang ada secara teknikal ya, secara faktor teknis juga yang dimaksud ya. Dan bisa disimpulkan adanya isu bahwa Iran itu telah menjalin kesepakatan dengan Amerika, dan apabila berita ataupun isu ini benar, bisa dikatakan itu akan menyebabkan harga emas itu kembali naik ya. Dan kita masih belum mengetahuinya secara pasti, dan saya pun masih belum mendapatkan berita seutuhnya, dan saya masih belum menguploadnya. Kemudian ini adalah ulasan ataupun penjelasannya bahwa harga emas itu kemarin pada minggu kemarin telah rally ataupun menaiki harga tertingginya selama 3 bulanan dengan angka tertingginya 4632.2 ya, dan itu telah melewati angka 3 bulanan punya tinggi disebabkan oleh faktor melemahnya US dollar, dan secara teknikal akan terjadi kenaikan karena telah memecahkan moving average selama 100 hari hitungannya. Dan di isinya berita ini bahwa harga emas itu surpass ya, itu yang dimaksud menerobos ya angka 4.600, itu pertama kalinya sejak pertengahan Mei tahun 2026, dan harga emas itu spotnya telah berada di atas 200 harian punya moving average, punya rata-rata. Lalu yang kemudian harga emas dan perak ya, itu masih kita akan melihatnya yaitu pada 3 mingguan punya kenaikan, lalu
US dollar juga mengalami penurunan, itu menempatkan dirinya US dollar terendahnya selama 3 bulan ini ya, dan akhirnya harga emas itu ditutup pada angka 4624, yaitu pada pukul 00.41 waktu Indonesia bagian Barat ataupun pada pukul 17.41 waktu GMT maupun waktu lokal setempat ya, yaitu pada pukul 1.41 tengah hari pada hari Jumat ya. Dan itu terjadi tertingginya sejak bulan Mei 2026, di mana harga kontrak Desember juga terjadi kenaikan sebesar 2,4% menjadi angka 4680 ya. Yang dimaksud 2,4% ini yaitu secara mingguan ya, itu dari Senin sampai dengan hari Jumat kemarin. Dan adanya kenaikan ini bukannya 2,4% lagi ya, mungkin saya salah, dan ini 2,4% ini yaitu pada hari Jumat, dan jumlah keseluruhannya selama 1 minggu ini ya, yaitu pada tanggal 17 sampai dengan tanggal 21 telah ada kenaikan sebanyak 5% pada minggu ini ya. Dan ini terjadi kenaikannya sangat cepat ataupun drastis sekali, dan itu terjadi dari hari Rabu sampai dengan hari Jumat. Jadi bisa diperkirakan angka 5% itu maksudnya 2,4% itu terjadi hanya cukup memakan waktu hanya 2 hari, dari hari Rabu sampai dengan hari Jumat. Dan pada secara teknikal bahwa harga grafik di moving average ini untuk harga emas telah melampaui dari moving average ini hitungannya per 200 hari, yaitu rata-ratanya dengan angka 4513, dan ini bisa dilihat pada grafik tersebut. Ini telah warna pink ya, ini di sini dari angka 3600 moving average-nya mencapai dengan angka 46, dan bisa dikatakan sudah melewati angka-angka tersebut ya. Dan sepertinya itu ada faktor yang sangat besar sekali secara teknis. Kita akan melihat momentum ini menjadi angka 4700 ya, yaitu kata seseorang yang bernama Bud Malik ya, yaitu beliau adalah seorang ahli strategi di TD Sekuritas ya. Ini menurut sumber dari berita ini, dari ucapan beliau. Dan kita juga melihat bahwa US dollar itu mencapai angka terendahnya sejak bulan Mei 2026 ini diakibatkan adanya dari Treasury Secretary-nya, yaitu memborong kembali surat-surat berharga dari Amerika, dan jelas itu akan menyebabkan pelemahan dari US dollar. Dan juga kita juga ketahui apabila negara membeli dia punya obligasi, jelas akan melakukan pelemahan dari mata uangnya agar pembayarannya lebih nominalnya lebih kecil ya dibandingkan dengan harga yang tertera ya. Maka itu diperlihatkan adanya pelemahan dari US dollar selama 2 hari berturut-turut, yaitu sekitaran 100 poin ataupun 1% lebih ya dari dolar indeksnya. Dan di akhir juga kita juga melihat bahwa harga minyak juga tidak ada pergerakan di kisaran 85 US dollar per barrel ya. Dan juga adanya dari psikologi ya secara demand bahwa bank sentral dari Cina itu ada pembelian emas maupun di Bank Korea Selatan ya. Dan ini diperlihatkan bahwa Poland Central Central Bank juga ada memperlihatkan adanya pembelian sebanyak 7,8 metrik ton emas ya pada bulan Juli, dan ini diperlihatkan pada data pada hari Jumat, sehingga memperlihatkan juga bahwa silver ataupun perak
adanya kenaikan sebesar 2,3%, yaitu mencapai dengan level 69,62, sedangkan platinumnya mencapai dengan level 1878 ataupun kenaikan sebesar 2,8%. Di samping itu, palladium juga mengalami kenaikan sebesar 0,8% menjadi 1344 ya. Secara mingguan telah terjadi adanya kenaikan sebanyak 3 mingguan berturut-turut. Lalu ini adalah signal yang diedarkan terakhir pada pukul 2:35 waktu Indonesia bagian Barat. Terjadinya semuanya pada kenaikan semua, yaitu dengan warna biru-biru semua. Bisa dikatakan dari pukul 10 sampai dengan pukul 2:35 ini harganya diperkirakan terjadi kenaikan terus, baik dari segi technical signal ya, ini diperlihatkan. Sedangkan angka-angkanya yang tertera untuk terakhir kalinya yaitu pada jam 2:35 untuk tertingginya resistennya mencapai dengan angka 4660, lalu 4682, selanjutnya 4705 yang diperkirakan, dan besar kemungkinan bisa kita lihat pada hari Senin, tetapi ini masih belum pasti, ini hanya berupa ataupun tanda dari signal ya. Sedangkan supportnya pada angka 4571, lalu 4533, dan terakhir 4511, dan secara keseluruhan pada hari Jumat ini diperkirakan harganya akan terjadi kenaikan ya pada hari Jumat kemarin, dan harganya masih belum ada terjadi penutupan, dan kita akan masih menunggu 2 jam ke depan, yaitu pada hari Senin pukul 5 pagi sampai dengan pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya ini adalah perkiraan saya untuk 1 minggu ke depan, di mana untuk tanggal 24 Agustus sampai dengan tanggal 28 Agustus, di mana saya itu memperkirakan itu akan terjadi range-nya di sekitaran 46, 35 sampai dengan 50. Selanjutnya untuk range yang di bawah ataupun harga terendahnya yaitu bisa mencapai dengan angka 4415 sampai dengan angka 50, dan ini kita akan kurung ya, dan kita akan membahasnya minggu depan. Dan apabila angka-angka ini dipecahkan, besar kemungkinannya itu akan mencapai dengan level untuk di bawah dengan angka 43 30 sampai dengan 50, dan untuk angka tertingginya bisa mencapai dengan hitungan saya dengan angka 4750 sampai dengan 80. Jadi demikianlah, ini adalah hitung-hitungan saya untuk 1 mingguan ke depan ya. Dan perlu dicatat juga bahwa hitung-hitungan ini saya mempelajarinya secara sistematik ataupun secara matematis, dan bukan merupakan rujukan ataupun mengajak kalian semua untuk bertransaksi pada angka-angka tersebut. Dan perlu diingat juga sekali lagi, angka-angka di sini hanya berupa hitung-hitungan secara sistematik ataupun secara matematis yang saya pelajari selama ini, dan segala sesuatunya bukan merupakan jaminan angka-angka di sini bisa menghasilkan 100% keuntungan ataupun profit. Jadi segala sesuatunya tentu ada resiko masing-masing, dan segala sesuatunya juga itu ditentukan pada purchasing kalian ataupun trading kalian. Dan di akhir perjumpaan, sekali lagi selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan tentunya channel ini akan kembali pada Senin esok hari, yaitu pada tanggal 24 Agustus 2026
pada jam yang seperti biasa. Salam cuan, always profit, happy weekend bersama keluarga, dan terima kasih.